Pak Ustadz mau naik haji ya? Naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Pak Ustadz, aku naik haji nih. BPKH, betul. Badan Pengelola Keuangan Haji. Keuangan Haji. Nah, ini menarik nih, dan saya kaget. Berapa dana yang dikelola, Pak? Hari ini lebih kurang 151 triliun. 151 triliun? Ya. Itu uang semua tuh? Bebas sedikit tugas BPKH-nya. BPKH dulu, oke. Jadi tugas utamanya lebih pada mengelola dana haji. Mulai menerima, ya, menempatkan, investasikan, dan membayarkan semua pengeluaran haji itu. Kalau nggak salah pemerintah Saudi belum menentukan kuota 2021 ini berapa Indonesia akan dapat jatah untuk jemaah haji ya Pak? Sampai detik ini belum ada klarifikasi, walaupun sudah ada informasi bahwa katanya Saudi akan menyelenggarakan 60.000 orang. Berapa? 60.000 orang. Total saja. Saja. Ya. Wow. Sekarang kita belum tahu jatahnya berapa. Hari ini belum tahu. Sementara yang antri 5 juta lebih. Totali ya. Mati saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya kali ini menarik. Ini banyak sekali yang bisa dibahas dan saya percaya ini adalah banyak dipertanyakan oleh umat. Ya, terutama umat Islam yang ingin naik haji. Sudah hadir bersama saya di studio podcast saya Pak Dr. Muhammad Akhyar Adnan. Wah, panjang sekali, MBA, CA, akuntan, sama. Ini orang awak ya. Kalau saya Sumando. Sumando itu adalah sebutan untuk orang yang istrinya orang Padang ya Pak? Betul, orang Minang. Orang Minang. Jadi kita itu anggota PSSI, Persatuan Sumando seluruh Indonesia. Oh gitu ya. Ketuanya Pak Yusuf Kalla. Iya betul. Sekjennya Pak Rudiantara Pak. Oke, betul. Saya adalah anggota. Anggota ya, atau bendahara. Atau janganlah. Apa kabar Pak? Akuntan juga. Akuntan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Pak Helmi. Ya. Makasih nih berkesempatan untuk ngobrol Iyalah. bareng. Banyak pengen tahu Pak. Ya, sambil memberitahu umat ya. apa sih, bagaimana sih BPK dan dana yang kita kelola itu. Jadi beliau ini adalah anggota Dewan Pengawas. Saya ini sebenarnya kalau Dewan Pengawas itu alergi karena saya tuh dipecat oleh Dewan Pengawas di TVRI. Tapi semoga ini tidak menakutkan. Beda. Anggota Dewan Pengawas BPKH, betul. Badan Pengelola Keuangan Haji. Keuangan Haji. Nah, ini menarik nih, dan saya kaget. Berapa dana yang dikelola, Pak? Hari ini lebih kurang 151 triliun. 151 triliun? Ya. Itu uang semua tuh? Nggak pakai batu ya? Nggak pakai batu? Nggak campur batu tuh? Alhamdulillah. Ini makanya amanah besar. Ya. Yang membuat kami memang super hati-hati. Ya. Karena kalau kita lihat pakai akuntansi, kami nggak ada equity. Yang ada cuma utang. Jadi ada aset. Iya. Kan ini utang titipan kan. Maka equity kami nol. Nol ya. Jadi kalau kita ngeraca itu ada aset, lalu sisanya utang. Utang pada umat. Utang pada umat. Ya, ketika mereka titipkan dana kan jadi utang jadinya. Oke. Kan equity nol. Jadi ini yang dikelola adalah setoran-setoran calon jemaah haji. Ya. Sebelum mereka berangkat ya. Betul. Yang reguler maupun yang jamaah khusus. Jemaah khusus. Jadi sebelum mereka berangkat kan mereka harus nabung dulu ya Pak ya? Nyetor ya? Melakukan setoran. Nyetor dulu, kemudian dapat porsi dari Kemenak. Oke. Nah itu yang kemudian diantrikan, yang hari ini sudah mencapai 5 juta orang. Wow. Saya dengar Bapak punya datanya ya? Ada. Tolong dong dibuka. Boleh. Teman-teman, 5 juta orang mengantri untuk naik haji. Ya, mana datanya? Oh, nah, itu ya Pak? 5 Waiting juta 100, list ya. Jemaah haji reguler, 5 juta 11.000. Ya, betul. Dan itu nambah tiap hari. Nambah tiap hari? Contoh ini yang tengah-tengah ini. Aha. Ini yang kemarin daftar 1.302. 1.302? Ya. Sehari? Sehari. Bisa 1.000, ya lebih kurang lah. Ya, lebih kurang. Memang begitu getol kalau saya bilang ya, begitu getolnya umat Islam Indonesia untuk naik haji. Ya, karena kan itu ultimate ibadah ya, puncak. Puncak. Kan? Nah. Walaupun hanya untuk yang mampu ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang mereka itu nggak mampu pun dipaksa ya. Betul. Saya cerita-cerita ada orang yang nabung ya.
Ada pemulung yang nabung setiap hari Rp1.000, Rp1.000 dan akhirnya naik haji juga. Alhamdulillah. Ya, padahal sebenarnya tidak wajib ya Pak kalau dari rukun Islam ya. Kalau tidak ada istitoah, Ya, kemampuan, ya, baik keuangan maupun kesehatan, Kesehatan. dan keamanan, nggak wajib. nggak wajib. Tapi mereka karena komitmen. Ya. Ya, Cinta pada Ka'bah, cinta pada Allah, dan Cinta pada ingin Allah. sampai ke puncak itu. Luar biasa. cinta kepada tempat di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Betul, betul. Wah, jadi nggak main-main nih Pak. Itu suatu hal yang memang besar, ya, amanah besar yang kami terima. Maka kami bertujuh plus 7 lagi BP sejauh ini sangat berhati-hati. Karena ini kan rentan ya, Ya, rentan godaan, rentan macam-macam lah ya. oke. Termasuk rentan cercaan. Ya, Ya. juga pernah diisukan juga macam-macam ya Oh, Pak. ya? banyak hoaxnya. Daftar Hoax hoaxnya ada. Kami punya daftar hoax. Tiap sebentar muncul hoax yang namanya hoax. Begitulah kan. Dulu katanya sempat bahwa dana tabungan haji yang demikian besar ini dipakai untuk menstabilkan rupiah katanya. Katanya begitu, padahal sama sekali enggak. Sama sekali nggak ya Pak? Enggak, sama sekali enggak. Nanti kita akan bahas. Boleh. Digunakan untuk apa dan diinvestasikan kemana ya kan? Oke, baik. Dan apa gunanya dana haji ini, setoran ini ya, bagaimana dikelola? Apa manfaatnya untuk jemaah haji? Betul. Itu yang paling penting. Betul. Oh, jadi di struktur ini Bapak di Dewan Pengawas. Dewas. Ada 7 orang. 7 orang. Ada berapa akuntan situ Pak? Dari pengawas ini yang akuntan 3. 3 orang. 3. Wah gitu. Jadi ini karena masalah uang ya. Ya, jadi kalau saya dari unsur masyarakat, Ya. memang tesnya dari bawah. Oke. 1 akuntan dari Kemenkeu, Oke. 1 akuntan dari Kemenak. Oke. Oh, Jadi- akuntan semua. Iya, 3 ini dari 2 stan, saya non stan. Oh, 2 stan malah. Ya, Oh, jangan-jangan adik kelas saya ya. kakak kelas mungkin. Siapa Pak? Pak Hatta, Muhammad Hatta. Oh, mau data kakak kelas? Ah, Oh, yang kumis masih berkumis dia. Betul. Karateka. Karateka ya. Tinggi besar ya. Tinggi besar. Oh, Bang Atta. Satu lagi Pak Hasan Fauzi. Oh, itu di bawah saya kali ya. Enggak, Pak Hasan Fauzi ini pernah di stan, kemudian ambil S1 di Jogja dia. Oke, Kalau oke. salah. Karena saya ketua ikatan alumni STAN sekarang, Pak. Ah, boleh jadi. Ayo anggotanya Pak Helmi. Iyalah. Tapi Bang Hatta saya kenal baik. Iya, iya. Oh, gitu. Terus kepala nyebutnya ya? Kalau kepala yang di ketua. Jadi ketua ya. kalau pengawas ketuanya tuh Pak Islam Fauzi, Oke. mantan CEO-nya BSM. BSM, Bank Syariah Mandiri. Kalau ketua di BP namanya ketua. Kepala maaf. Kepala kan? Itu Anggito Abimanyu. Oke. Anggito Abimanyu. Ya. Itu teman saya, Pak. Yap. Dulu masih ngejazz tuh, main flute dulu Gitu ya. ya. Dan beliau waktu SMA dan kuliah kiper saya. Oh gitu. UGM sama-sama UGM. SMA bareng, kuliah bareng. Itu adik kelas. Karena dia basket. Oke. Dia basket kan? Oke, iya basket dulu. Nah, Kami tangannya, dulu akrab di jangkauannya panjang, iya. kita pasang kiper. Oke, Pak. Saya ingin tahu. Jadi apa saja tugas Dewan Pengawas, Pak? Oke, sebelum ke sana mungkin kita bebas sedikit tugas BPKH-nya. BPKH dulu, oke. Jadi tugas utamanya lebih pada mengelola dana haji. Mulai menerima, ya, menempatkan, investasikan, dan membayarkan semua pengeluaran haji itu. Oke. Itu kira-kira. Nah, pengawas pasti mengawasi dari A sampai Z. Jangan sampai ada di antara dana yang sebanyak ini tentunya meleset atau menyimpang. Itu yang kami awasi. Dengan segala mekanisme yang memungkinkan untuk kita lakukan. Maka tentu dari awal kita bangunlah infrastruktur ya. Bagaimana agar jadi ada namanya registra pasti ya. Ya. Rencana 5 tahun yang kita evaluasi juga hampir tiap tahun. Lalu tiap tahun tentu ada RKAT sebagai tahapan lebih kecil lagi. Dan tiap bulan kami rapat mengevaluasi tiap bulan progres. Baik dari dana masuk, pengelolaan investasi dan penempatan sampai hasilnya dan nilai manfaat. Termasuk penggunaannya ya. Ya, ya. Pak, sementara sekarang belum, kalau nggak salah pemerintah Saudi belum menentukan kuota 2011 ini, 2021 ini berapa Indonesia akan dapat jatah untuk jemaah haji ya Pak? Sampai detik ini belum ada klarifikasi, walaupun sudah ada informasi bahwa katanya Saudi akan menyelenggarakan 60.000 orang. Berapa? 60.000 orang. Total saja. cuma saja. Ya. Wow. Ya, dan itu ada isu, ada informasi lah ya. Ya. Tapi belum confirm. Ya dibagi-bagi lah secara proporsional. Kalau selama ini sebelum pandemi kita kan dapat jatah 210.000 orang.
sekitar 1% dari jumlah penduduk Muslim kalau nggak salah ya Pak ya. Iya, satu Dulu per mil, ya. satu per mil. Satu per mil. Satu per mil. Yap. Satu per mil. Nah, Oke. Oh ya, 0,1% ya. Betul. Kalau kita kemarin 200 jutaan, artinya dapatnya sekitar 200 ribuan, betul ya, ya, Pak? kita kemarin 210.000. 210 ribu. Oke. Sekarang kita belum tahu jatahnya berapa. Hari ini belum tahu. Sementara yang antri 5 juta lebih. Totali ya. Mati saya. Kita masih beruntung sebetulnya. 2018 saya ke Malaysia, Ya. mampir ke tabung haji. Oke. Kita tanya, "Hei, Malaysia gimana?" Mereka tahun itu masa antriannya 106 tahun. Jadi kalau daftar belum tuh berangkat tuh Pak. Lahir, daftar. Nah, untuk kita, Begitu jatahnya dapat kita udah meninggal tuh Pak. Itu Kalau dia. 100 tahun lebih ya, oke. untuk kita, Untuk kita? rata-rata nasional 21-22 tahun. Rata-rata nasional. Ya, tapi tergantung provinsi. Mhm. Ada provinsi yang memang banyak pendaftarnya, tentu lebih banyak, bisa 30 tahun, bisa 20 tahun. Tapi ada provinsi yang masih 18 tahun masa tunggunya. Kalau provinsi yang paling getol naik haji itu yang mana Pak? Yang daftar yang banyak Sulawesi banget? Selatan, Sulawesi Selatan? ya, kemudian Jawa umumnya ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Oke. ya, itu yang paling jago lah ya, paling banyak ya. Paling banyak. Nah, di Batu nanti ada lah Sumbar ya, Sumbar ya. ada Kalsel, Sumsel juga kali ya. Sumsel lumayan juga, banyak juga. Itu lebih Aceh lumayan juga. Nah, ada kita punya data, kalau bisa tinggal lihat nanti kalau mau. Jadi data Semua ada data. Ada. BPKH punya website Pak. website punya kita. Website. Kita bisa lihat ya datanya. Bisa. Ya. Nanti bisa kita lihat kan bahkan real data yang Oke. sampai detik ini dari masing-masing provinsi. Tapi dalam persentase ya. Nah, Untuk naik haji itu sekarang untuk kedua kalinya praktis memang tidak boleh atau gimana lagi Pak? Ya. Atau ada aturannya? Yang udah pernah naik haji mau haji lagi gitu? sebetulnya begini, secara normatif betul. Tapi ada juga orang kita pintar-pintar. Ganti nama dia? Ganti paspor? Anda. Ada peluang kecil namanya furodah ya. Furoda, yang undangan dari kerajaan Nah, langsung ya? furodah itu status tanda petik undangan, tapi juga nyatanya ada yang bisa beli. Walau harganya jauh lebih Iya, tinggi iya, iya. ya. Saya juga ditawarin tuh Pak Furoda. Nah, furodah itu bisa 250 juta sekali berangkat, sampai 400 juta Iya. dari survei kita ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau normatif kan reguler, kemudian tadi khusus. Nah dulu tuh ada furodah. Furodah jumlahnya kecil tapi nyatanya banyak yang bisa beli. Direksi-direksi bank, direksi perusahaan besar. Iya. Karena mereka bisa berangkat sepekan sebelum berangkat, bayar berangkat. Dan itu boleh memang? Boleh. Karena di luar jalur dari Iya, BPKH dan Kemenak? betul. Oke. Pak, itu yang juga termasuk siapa yang boleh berangkat, itu juga yang diawasi oleh Dewan Pengawas? Secara teknikal itu memang di wewenang Kemenak. Jadi kami oke. lebih pada pengelolaan dananya. Dananya saja. Tapi operasi hajinya Ngerti. itu Kemenak. Pak, apa beda tugas yang sangat jelas antara BPKH dengan Kemenak, Pak? Itu dia. BPKH semata-mata mengelola keuangannya. Mengelola keuangannya? Ya, mulai uang masuk dan Oke. seterusnya sampai uang keluar. Kemenak mengelola operasi haji, orang daftar dan seterusnya sampai berangkat sampai pulang. Akomodasi, kendaraan, pesawat, makanan tuh Kemenak. Kemenak semua? Jadi setelah mereka hitung, ajuan anggaran ke DPR, Ya. DPR minta ke kita akan keluarkan dana ke mereka. Nanti dipertanggungjawabkan dan diperiksa BPK. Oke, kalau gitu jelas ya. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang ingin naik haji, yang sedang dalam antrian, kadang-kadang kita was-was nih. Gue udah nyetor bertahun-tahun, uang saya diapain gitu, ya. Kalau diinvestasikan kan udah kemana-mana tuh uangnya ya. Betul, Jadi betul. mungkin udah bisa menerangkan. Bisa. Jadi uang setoran-setoran ini diapakan Pak oleh BPKH Pak? Oke, pertama kan calon jamaah daftar, bayar ya. Bayar. Dari bank yang sudah kita tunjuk. Kami punya 32 mitra bank dan semua syariah. Semua wajib. syariah? Oh, semua syariah? Semua syariah wajib. Tidak semua syariah bisa masuk, karena kami seleksi lagi. Ada kriterianya. Oke. Ya, yang itu kita evaluasi secara berkala, manakala RAC nggak terlewati, that's out. Tapi boleh maju lagi kalau terpenuhi. Nah, dananya numpuk. Yang hari ini saya katakan tadi mencapai total 151 lebih Triliun, kurang. ya. Nah, sesuai perintah undang-undang, dana ini harus ada dua cara. Pertama, penempatan di bank-bank syariah. Itu dibatasi 30%. Hanya 30%? Ya, sisanya investasi.
Nah, investasi ini atau secara total sesuai undang-undang ada. Jadi pertama penempatan ya di bank-bank dalam bentuk deposito syariah. Yang kedua boleh kita surat berharga syariah, surat berharga ya, bisa saham, bisa sukuk, bisa macam-macam. Sukuk, ya, oke. Ya. Kemudian bisa juga investasi lain, emas dulu. Emas dibatasi 5%. Berapa persen? 5%. 5% Dari saja. total ya. Oke. Kemudian investasi lain-lain, baik dalam maupun luar negeri, tapi terutama yang berkaitan dengan haji. Gitu. Nah di luar ini masih ada dana kemaslahatan. Kemaslahatan ini Sudah, sebenarnya Pak. Yang tadi apa? Yang berkaitan dengan haji apa aja? Investasi. Oke, jadi sementara ini kami kan baru 4 tahun ya, lebih kurang Ya. ya. Nah, kita memang dituntut untuk memanage dana ini dalam bentuk low risk. Low risk itu low income ya. 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 Nah, sementara ini kami memang masih banyak di wilayah keuangan. Ya, jadi terbanyak memang sukuk masih ya. Sukuk ya. Sukuk. Lebih aman ya. Ya, deposito syariah, sukuk. Sukuk itu kan fixed income ya. Ya, fixed income. Fixed income. Betul, karena dasarnya ijarah ya. Ya. Gitu. Kemudian, nah kita baru akan coba nih, tahun ini kita akan coba untuk berani masuk keluar itu saham, ya. Tapi sahamnya ada aturannya juga. Ada, harus syariah semuanya. Harus syariah semua. Jadi di antara syarat itu pertama syariah, itu mutlak. Kedua safe, aman, secure. Ketiga returnnya oke. Keempat transparan. Kelima accountable dan seterusnya. Ada beberapa persyaratan yang wajib kita ikuti. Ya. Nah, jadi dari dana tadi kan 30% kita tempatkan di bank. Itu kita lelang juga biasanya mana yang the best return yang bisa kita dapatkan. Ya. Kita ke sana ya. Kemudian sisa kita investasikan. Nah, terbesar memang masih dalam area keuangan. Kita bisa beli saham, atau beli surat berharga lainnya ya, untuk sukuk tadi. Ada SBSN macam-macam lah ya. Ya. Dulu sebelum kita mulai ada namanya SDHI, Sukuk Dana Haji Indonesia. Itu sudah ada sebelum kita mulai. Ketika masih di bawah Kemenak. Itu masih ada yang bersisa 15 tahun lagi itu apa. Nah, itulah yang menjadi kelolaan kita, yang kita pantau, yang returnnya tahun lalu mencapai 8T. Returnnya 8T. Iya. Ya. Atau kita bahasakan yang nilai manfaat. Nilai manfaat. Itulah sebetulnya digunakan oleh jamaah haji sampai detik ini untuk subsidi mereka berangkat. Oh ya, ini stressing. Jadi udah Hayar, jadi dana haji, ongkos ONH lah ya. ONH yang dibayar oleh calon jemaah haji Indonesia itu harganya udah disubsidi ya? Ya, jadi sebetulnya gini, real cost untuk seorang berangkat reguler itu rata-rata 70 juta. Ini hitungan pandemi, Pak? Setelah pandemi? Nah, before pandemi. Before pandemi? Yep. Wow. Setelah pandemi mungkin naik. Naik lah pasti kan, karena tiket pasti lebih mahal. Betul. Ya. Penginapan pasti lebih mahal. Ya, betul. Ini kondisi normal ya. Ya. 70 sampai 70 sekian juta tergantung Aceh atau Makassar kan. Ya. Nah, ambil tengah 70. Jadi real cost-nya 70 juta. Per orang. Per orang. Jamaah bayar cuma 35 juta. Wow. 25 juta saat dia store pertama, nanti 10 juta menjelang berangkat. Ya, jadi yang namanya store awal sama store lunas. Nah, sehingga pasti kurang. Nah, lalu gimana? Itu yang kita subsidi dari 8T tadi. Dari keuntungan apa? Nyebutnya apa? Dari return lah ya. Nilai manfaat. Nilai manfaat lah nyebutnya. Jadi sesungguhnya setiap jamaah berangkat tuh sudah fully subsidized. Kalau kita kalikan ya bisa 100%, sebutnya bisa 50% kan. Jadi 70, 35 pun itu sebenarnya 5 kembali ke mereka. Dalam bentuk living cost. Living cost tuh di sana. Ya, jadi yang mereka bayar 30 juta sebetulnya. Nah, ini yang masyarakat banyak kaget. Iya, ini yang masyarakat tidak banyak tahu tuh, Pak. Betul. Iya, jangan kan tahu manfaatnya, tahu BPKH juga enggak. Apaan sih BPKH? Dulu ada BPIH masalahnya ya. Ya, makanya kami sejak awal itu sudah mulai ke beberapa daerah ya, ke Aceh sampai ke Makassar, sosialisasi. Termasuk hari ini sebenarnya peran itu. Terima kasih Pak, kami dipercaya untuk ya, karena saya tahu ini kemaslahatan umat betul ya. Betul. Apalagi orang Indonesia sangat gandrung gitu, bela-belain untuk naik haji. Ya. Menarik juga ketika ke daerah ya, kok mahal haji kita? Saya bilang mahal di mana Pak? 70 itu tidak mahal. Kenapa tidak mahal? Coba Bapak umroh berapa? Berapa umroh sekarang? 24-25 juta lah ya. Oke, 20 juta ya. Berapa hari? Cuma berapa? 7 hari, 10 hari. 10 hari maksimal. Haji berapa hari? 40 hari. Oh, itu kita 40 hari ya, Pak? Lah ya, lebih kurang. Iya. Ya, kali 4 kan, 255 100. Kita cuma 70.
Jadi murah mana? Kita udah bandingkan dengan Malaysia, sama lebih kurang ya. Ya. Jadi nggak ada cerita bahwa Brunei Malaysia lebih murah, enggak. Ya itu selalu Pak dituduhkan orang. Ya. Berangkat dari luar negeri, ya lebih murah. Enggak juga. Kita udah buktikan. Cuman nilai subsidinya ini dengan Malaysia ya, tabung haji ya. Ya. Nilai subsidi mirip. Jadi mereka juga bayar satu jamaah itu kalau nggak salah jatuhnya itu sama sekitar 35 juta rupiah juga. Ya. Itu. Lalu subsidinya ya 10.000 ya, 10 ringgit kan. 10.000 ringgit. Kan sama 30 jutaan. 35 juta. Padahal total cost mereka sama 70 juta juga. 70 juta. Subsidi juga oleh tabung haji. Ya, cuman begini. Tabung haji lahir 60 tahun lebih awal dibanding kita. Ketinggalan kita nih. Ya. Kemudian investasi mereka di mana-mana, sampai ke London sudah investasi mereka. Wow. Jadi mereka punya sawit, punya rumah sakit, punya hotel, sehingga nilai investasinya udah gede. Nah, tetap subsidi sebetulnya, tapi total cost sebetulnya sama. Kami dah komunikasi sering, ketemu di London, ketemu di Malaysia, ketemu di beberapa tempat. Kita masih menjalin hubungan. Nah, cuman masyarakat tidak tahu. Makanya kita perlu sampaikan bahwa sebetulnya yang terjadi seperti ini. Bahwa saya di Semarang, ada seorang kiai, kaget dia. Tahu begini saya nggak berangkat haji dengan cara gini. Kenapa? Malu saya. Ternyata saya sanggup disubsidi gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau saya tahu saya akan bayar penuh tadi ya, tapi udah pulang. Jadi ya sudahlah. Jadi udah ayar, jadi penting dia. Jadi itu beredar betul di masyarakat. Ya. Kalau berangkat sendiri atau berangkat melalui luar negeri, ada yang ngomong dari Filipina, dari Malaysia, atau malah dari Amerika, akan lebih murah ya daripada membayar ONH di Indonesia. Teman saya berangkat di London. Ya. 2 tahun lalu ya, atau 3 tahun lalu. Itu sama 90 juta. 90 juta. Dirupiahkan itu. Dirupiahkan. Padahal London Mekah lebih dekat kan. Tapi saya tanya berapa you bayar? Ya katakan kalau dirupiahkan 90 juta Pak. Jadi sama aja kan. Karena semua juga mahal, pasti peak season kan Pak? Peak season. Harga tiket pasti Betul. mahal. Penginapan pasti hotel. Makanan mana ada yang murah, ya peak season lah. Peak season betul. Dan beda juga dengan umroh. Kalau umroh kan sepanjang tahun ya. Tahun. Ya, Satu lagi, kalau umroh pesawat berangkat pulang penuh, pesan sama. Kita berangkat penuh, pulang kosong. Pulang nanti berangkat kosong, pulang penuh. Jadi 4 kali lipat pesawat itu harus kita bayarkan. Oke. Kayak gitu. Nah ini masyarakat masuk akal, masuk akal. Apalagi 40 hari ya. 40 hari. Ya, jadi jangan juga dibandingkan berangkat sendiri tapi nggak apple to apple dalam arti cuman berangkat haji. Haji itu kan sebenarnya 9 hari aja cukup bukan Pak? Ya. Iya ya. Efektif 6-7 hari. 6-7 hari. Saya dulu karena dulu saya lagi siaran Siapa Berani Pak. 6 hari saya. Jangan-jangan 5 hari kali. Efektif 6 Jadi hari. berangkat flight terakhir, pulang flight pertama. Ya, hari tarwiyah itu kan 8. Ya, tanggal 8. 13 selesai. Udah boleh pulang. 5 hari kan atau 6 hari. hari. Plus ke Jeddah kan 6 hari lah. Iya. Jadi nggak bisa kita bandingin. Kalau membandingkan harus apple to apple. Ya. Pak, ada nggak upaya, ini nyimpang dikit Pak, supaya murah gitu. Jangan 40 hari gitu. Kan akan banyak memotong living cost Pak. Oke, udah kita pikirkan. Tapi constraint-nya, limitasinya, pesawat yang landing di Jeddah terbatas jumlahnya. Semua negara ngirim orang kan. Iya. Sehingga jumlah pesawat yang bisa landing per hari sekian biji. Sehingga itu menjadi nggak mungkin. Kita kalau bisa menyingkat. Ya, tapi nggak bisa juga. Kenapa? Adanya batasan jumlah pesawat yang landing di Jeddah. Pak Elmi bayangkan, satu hari itu pesawat berapa puluh yang... Oh, jadi bottleneck-nya di situ? Di antaranya itu. Bukankah di kota-kota di Arab Saudi yang lain juga ada bandara Pak? Cuman Jeddah sama Madinah. Madinah kan ada kan? Iya, tapi tetap aja nggak cukup. Nggak cukup? Nggak cukup. Riyadh gitu? Oh jauh lagi. Jauh Riyadh ya? ke Mekah itu bisa 12 jam naik bis. 12 jam atau 10 jam. Nah kan repot lagi kan? Nah, jadi makanya dan sejauh ini Saudi mengatur untuk kedatangan jemaah haji yang lewat udara hanya Jeddah dan Madinah. Nah, itu di antara constraint yang saya kira cukup serius ya. Sehingga mau tidak mau kita terpaksa dengan jamaah sebanyak itu. Kalau seperti Malaysia jamaah mereka cuma 20.000 orang kan. Ya, 20.000 orang mereka tuh. 20.000 orang ya. Sesuai dengan 1 per mil tadi kan. Ya. Nah, kita 200.000 sekian. That's not easy to manage kan. Makanya kita ingin memperpendek sebetulnya, tapi ini soal teknikal tentu Kemenak ya. Kita bisa menyarankan, memperhitungkan, tapi soal lapangan saya kira itu udah wilayahnya teman-teman Kemenak. Tapi ide itu ada ya, dan jadi pemikiran kita. Termasuk umpamanya Saudi punya visi 2030 ya,
untuk menambah jumlah jamaah haji dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Nah, apa constraint-nya? Arafah itu kan terbatas. Ada bidayah, ada nihayah. Betul. Ya. Untuk Arafah kabarnya masih oke. Mina ini. Mina itu kan hili ya, bukit batu. Susah betul ya. Nah, ya kecuali ada pemikiran bikin tenda tidak bertingkat. Tapi keamanannya kalau ada kebakaran. Jadi terus dipikirkan dengan saat ini, tapi wallahu alam. Sejauh ini belum ada solusi yang jitu lah. Ya, saya pikir pemerintah Arab Saudi melihat bahwa di mana-mana terjadi orang mengantri untuk naik haji ya Pak. Betul. Ya, jadi pastilah dipikirkan bagaimana memperbanyak kuota ya. Betul. Kalau Arafah kita udah tahu lah ya. Untuk melontar sekarang dibikin berapa lapis kan? Di Mina. Di Mina ya, di Mina. 4 tingkat. 4 tingkat ya? 4 tingkat. Waduh. Itu udah menolong. Zaman saya dulu baru berapa lantai ya? 2 kayaknya. 2 tahun berapa? Ya. Tahun berapa? 2002, 2003 bareng kita jangan malah. Saya 2002 ngantar istri masih 2 lantai itu. Masih 2 lantai kan? Masih sikat-sikut kan? Itu pun sikat-sikut Pak. Sekarang udah saya terakhir 2018 kemarin saya berangkat sambil mengawasi. Ya. Untuk Mina, untuk pelemparan udah jauh lebih bagus. Diatur jadwalnya, diatur flow-nya, sehingga udah nyaman sekali. Jauh dari kondisi sebelumnya. Dulu mengerikan ya Pak ya. Tetapi tendanya yang nggak bisa. Yang artinya limitasi kan nggak boleh nginap di luar itu. Gitu? Kecuali dibangun hotel di sekitar itu, kan boleh mabit itu kan hanya mulai jam berapa sampai jam berapa. Iya. Nah, jadi di luar itu boleh ke hotel, tapi hotel itu hanya terpakai selama 3 hari setahun. Costly lagi. Nah, masuk cara itu bisnis kan. Mereka mikir juga. Paling aman ya tenda lah ya. Tenda. Habis nggak ada tinggal dilipat selesai ya Pak. Selesai. Pak, kita kembali ke masalah keuangan. Oke. Tadi kan ada return, saya nyebutnya return lah boleh, ya, sekitar boleh. 8T. Ya. Itu digunakan untuk apa aja ya Pak? Ya, saat ini ya. Kita pilih jadi 2 besar. Ya. Pertama menjadi subsidi mereka yang berangkat. Kenapa? Karena kos yang berangkat itu yang mereka bayar kurang dari kosnya. Oke. Ya, satu. Kedua, mulai kita ada BPK ada, kita kembalikan ke jamaah tunggu. Jemaah tunggu? Ya, dalam bentuk virtual account. Sebelum kita ada, nggak ada virtual account. Jadi untuk tahun kemarin, kalau gunanya apa Pak virtual account itu? Menambah tabungan tadi. Menambah tabungan? Jadi seperti itu kan enak taruh di bank, akan nambah lagi. Nah ini sekarang kita mulai bahwa 8T itu tahun lalu 2T kita kembalikan ke jamaah, tapi virtual account. Masuk ke akun mereka, tapi tidak boleh diambil, nambah. Maka 2 kali setahun mereka akan melihat pertambahan nilai account mereka itu di akun masing-masing, nanti bisa online juga. Maka ini akan membantu mereka saat nanti pelunasan. Tidak lagi katakan kalau 35 nambah 10 kan mungkin nambah nanti lebih sedikit lagi. Gitu. Jadi ada 2 hal besar, 3 sebenarnya. 5% dari manfaat dipakai untuk operasional. Itu diatur undang-undang. Jadi 1 tadi untuk operasi untuk jamaah haji yang berangkat tahun itu. Kedua, masuk ke virtual account jamaah tunggu. Ya. Ketiga, 5% boleh dipakai operasi BPKH. BPK saat ini punya 150 karyawan. Berapa karyawan? 150. Nah, itu yang kita gunakan untuk operasi sehari-hari. Gitu. Jadi kalau total kira-kira operasionalnya BPKH berapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Kan pasti sebuah lembaga yang sangat transparan kan? Terbuka. Laporan kami diaudit dan bisa dilihat di website. Di website ya. Lupa saya 5. Kalau 8T kali 5% itu sekitar 400 miliar? Ya, more or less. Tetapi sejauh yang kami berjalan kemarin selalu di bawah itu. Kita masih bisa save, kita masih bisa efisienkan lah ya. Savingnya kemana Pak? Masuk lagi jemaah haji. Balik lagi? Balik lagi. Itu aturannya ada. Nah makanya di sini soal kalau anak nih sama-sama akuntan enak ya. Ya. Kalau di bank kan boleh mereka bentuk cadangan kalau ada kerugian. Ya. Kami ini masih debatable, boleh nggak kita bentuk cadangan? Bentuk cadangan. Beberapa teman mengatakan bentuk cadangan. Kayak return earning gitu ya, laba yang ditahan. Iya. Nah ini masih debatable. Jadi jatah tadi yang tidak habis terpakai gitu. Betul. Misalnya. Disimpan. Jadi sekarang dibukukan sebagai apa Pak? Iya, secara normatif kembali ke dana jamaah haji. Masuk lagi dia? Masuk lagi. Nah ini sedang kita perjuangkan. Boleh nggak nih kita minta ke BPK agar diizinkan kami membentuk dana cadangan. Agar kalau ada apa-apa, namanya bisnis kan namanya resiko ada income dari resiko kan, dan seiring kan, the more the risk, the more the income dan sebaliknya. Nah,
Jadi kami sedang berjuang saat ini High mendapatkan risk, high return. Ya. legitimasi agar boleh dicadangkan. Jadi- Karena secara normatif itu kemanapun mesti begitu kan. Ya. Nah, Jadi nggak ada equity tuh. nggak ada ikuti. Aneh kan? Nggak ada tuh equity. Nggak ada ikuti. Di neraca tuh nggak ada ikuti. Pak boleh nanya iseng aja. Aha. Pernah nggak ada investasi yang gagal gitu Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum. Dan Belum. kalau bisa jangan. Karena gini, nah ini menarik nih. Di pasal 52 Undang-Undang kami itu, Undang-Undang 34 itu, dinyatakan bahwa kalau ada kerugian, ya, itu menjadi tanggung renteng kami 14 orang. Masya Allah. Berat. Dewan Pengawas dan Pengurus. Dan pengurus. Kami udah keliling ke BI, ke Mahkamah Agung. Ada pasalnya begitu? Ada. Ya, kami udah keliling ke beberapa lembaga, termasuk ke KPK. Rata-rata berpendapat kok bisa ya. BI juga macam gitu. Ini kok aneh. Nah, ini yang kita coba. Makanya saat ini ada pemikiran bahwa mungkin perlu ada revisi. Ya. Memang ada bantalan, ya, ada bantalnya apa? Kalau terjadi ke negligence ya, kelalaian ya, kelalaian. kalau kurang hati-hati dan sebagainya. Ya. Makanya Baru ini yang tanggung kami jawab renteng. betul. Nanti Maka ada dalam juga setiap usulan proposal Ya. investasi itu kajiannya kan bertingkat betul ya. Menjauh. Dari mulai BP punya risiko, punya macam-macam, lolos BP baru naik ke pengawas. Pengawas itu punya Sedemikian hati-hatinya. betul. Dan pertengkaran kami terbetik di dalam memutuskan itu bisa panjang, bisa keras. Nah ini sekedar membuktikan bahwa kami insya Allah hati-hati. Ya. Nah, karena ada Allah ya, tanggung jawab pada Allah dan minanas. Ya. Ya. Yang itu pelototannya bukan main kan. Jadi ada risiko dipotong gaji nih Pak ya? Bahkan potong hidup barangkali ya. Nanti ada jangan-jangan memang gajinya besar gitu. Oh, tapi saya di-declare ya gajinya apa pengurus dan anggota kami dewas. LHKPN ngisi tiap tahun. Iya, Dan termasuk kami nggak ada yang disembunyikan ya Pak? nggak ada. Luar Jadi biasa. LHKPN kita tetap pajak jelas ya. Ya, pajak jelas. Sebelum 30 Maret Ya. termasuk LKPN semua Ya. kita Ya. 150 orang wajib mengisi LKPN. Dan kalau teman-teman lihat ya mungkin mereka pernah declare. Saya tadi baru baca di internet aja, saya Google muncul tuh gaji Pak Anggito berapa, gaji Bapak berapa gitu. Ketahuan ya. Ya, ketahuan. Jadi itu menunjukkan transparansi besar relatif sekali. Karena banyak yang menyandang amanah lebih besar itu yang menyandang amanah yang mungkin tidak sebesar itu gajinya juga jauh lebih tinggi. Ini sebuah lembaga keuangan Iya. yang menjanjikan. Malah kalau di komersial kan ada tancap, ada jasa produksi. Kami nggak punya itu. Nggak ada itu Nggak kan ada Pak. itu. Jadi nggak ada bonus Bapak. Nggak ada. Bonusnya pahala. Pahala, amin. Amin. Itulah yang kadang menjadi guyonan ini. Iya. Kalau kan beberapa di antara kita juga ada yang, kalau saya dosen ya, Iya. kan ada yang mantan direksi, mantan apa kan, wah dulu kita punya tantip, kita Iya. punya jasprot, punya macam. Ini ya udah Allah nanti ngasih. Apalagi ketua dewas mantan banker ya. Betul. Jadi ada kenikmatan sendiri menjadi pengurus Saya BPKH kira ini ya, Pak, panggilan ya? hidup Pak Ilmi. Saya juga ketika daftar pertama niat saya itu kalau bisa hidup ini berguna untuk yang lain dan saya akuntan kan. Saya selama ini saya memang pernah nulis tentang haji juga kan, tentang keuangan haji. Makanya ketika saya tes diminta beri pendapat sampai ke DPR, Ya. dikulitin beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan tentang haji. Yaitu saya bahwa saya ingin mengawasi agar ini amanah dan umat juga tenang. Oke. Kan kita tahulah beberapa lembaga yang tidak amanah kemudian meledak sebagai kasus yang memalukan. Nauzubillah min dzalik. Oh, belum bisa. Pak, kemarin 2020 kan gagal berangkat ya kan ya? Ya, Padahal semuanya sudah jatah untuk berangkat. sudah ada. Itu ada yang refund ya Pak? Ada dua pilihan. Ya. Boleh refund. Boleh refund? Refund tentu refund tidak total ya. Refund untuk pelunasan. Jadi kan ada namanya setoran awal SA ya. Yang 25 juta itu. Oke. Kedua ada SL, setoran lunas. Yang refund yang SL-nya aja. Hmm. Kalau diambil semua boleh, tapi artinya dia antri lagi. Antri lagi. Nah, atau mereka membiarkan. Hmm. Membiarkan, nanti ada perhitungan. Hmm. Bahwa selama setahun dana kita putar lagi, Ya. kemudian nanti diperhitungkan. Berapa hasilnya tentu akan menambah Menambah akun mereka. akunnya mereka. Betul. Kalau jatah berangkatnya, kalau dia tidak ambil, apakah dia jadi dapat first priority untuk berangkat atau gimana Pak? Itulah yang kita tidak mudah bicara, karena nanti seperti sekarang kan, Ya. ada faktor kesehatan. Kita nggak tahu apakah Saudi membatasi umur. Umur. Ya kan, yang tua rentan kan. Rentan ya. Nah, bahkan konon juga
vaksin kita belum diakui kapan kan mereka mengacu pada WHO, WHO belum mengakui apa yang kita gunakan sih untuk vaksin kan, itu isu lain lagi kan. Nah, jadi kita belum tahu. Secara dana nggak ada masalah sebetulnya, tapi soal technical ini antara Saudi dan pemerintah kita dan Kemenak. Jadi kita nggak bisa komen sementara ini, tapi sejauh berapapun yang berangkat kita siap untuk danai. Jadi tugas kami nggak ada isu masalah keuangan jadi ya? Nggak ada isu, insya Allah. Jadi berapa kita siap. Karena undang-undang mengatakan begini, kami harus menjaga likuiditas dana haji ini minimal 2 kali total haji. 1 kali haji itu habis sekitar 15 T. Kami harus selalu siap 30 T cash. Ya. Siap. Bahkan dalam rasio terakhir kita cek bisa 3,8 kali. Jadi kami maintain lah itu agar nggak, karena undang-undang mengatakan minimal 2 kali. Kami upayakan di atas itu. Jadi kalau ada permintaan tiba-tiba aman. Siap. Nah, Pak, dulu kalau nggak salah ada berita bahwa dana haji akan dipakai untuk membangun infrastruktur. Itu gimana sih Pak ceritanya? Sejauh ini belum ya. Enggak ya. Dulu kan sempat ramai juga di berita ya kan. Iya, itulah kan hoax ya, orang berspekulasi, berpendapat lalu seolah itu benar ya, padahal sejauh ini belum. Tapi ini pemikiran ya. Ya. Kalau itu memenuhi syarat tadi ya, syariah, ya, secure, ya, profitable, terbuka, ya, accountable, dan seterusnya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Toh untuk kemaslahatan umat juga ya? Bisa kalau untuk bangun infrastruktur ya Pak? Iya. Jadi kami berpikir beberapa, termasuk saya, lama-lama kenapa tidak? Dulu kan karena sentimen biasalah ya, orang melihat dari sisi yang berbeda. Tapi lama saya pikir why not itulah. Sejauh persyaratan tadi yang dituntut undang-undang terpenuhi. Tapi sejauh ini belum ya. Nah, memang ada misalnya, ini pun dalam pembicaraan kami umpamanya ditawari, bukan beli tol, tapi mendapatkan revenue dua ruas tol. Jadi tol itu dijual revenue-nya. Kita beli. Kita beli umpamanya untuk selama setahun. Ya, tapi revenue untuk kami nanti. Kan boleh juga kan? Nah, itu sudah dalam pertimbangan. Jadi ada ruas tol yang oleh pihak berwenang, ini akan kami jual nih. Ruas tol A sama ruas tol B selama 3 tahun per 2 tahun. You bayar sekian, tapi revenue itu untuk Anda nanti. Kita kan bisa hitung-hitung. Ya. Sejauh itu pertama syariah tadi, secure, artinya ada jaminan paling nggak itu. Profitable, accountable dan sebagainya, transparan, ya kita bisa pertimbangkan. Tapi belum. Nah, jadi belum ada dana dari haji yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan apapun ya Pak? Sejauh ini yang kita tahu belum. Nah. Jadi dulu kan berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu tuh sempat mencuat tuh Pak ya? Betul. Ya. Jadi itu ya penjelasannya. Jadi banyak sekali yang bisa kita klarifikasi. Ini yang ngomong anggota Dewan Pengawas ya, langsung, dan beliau adalah seorang akuntan. Ya, akuntan itu hidupnya harus akuntabilitas. Amin. Harus akuntabel ya Pak. Amin. Amin. Pak, ini sebenarnya apakah meniru tabung haji di Malaysia ya Pak? BPKH ini? Somehow bisa kan begitu. Ya, kita kan terlambat 60 tahun. Mereka mulai tahun 62 salah. Kita mulai tahun kemarin disahkan, dilantik kami kan tahun 2017. Ya berapa tahun tuh? 50 sekian tahun kan. Nah, jadi ya terlambat. Ya, dan somehow kita mencontoh karena mereka juga investasi. Makanya subsidi mereka jadi besar kan. Lalu dianggap murah. Padahal nggak begitu itu kan. Karena mereka investasi udah lama ya kemana-mana ya Pak. Mereka di Sumatera banyak loh plantation itu mereka punya. Tabung haji. Punya tabung haji. Hotel-hotel. Saya tahu. Nah, itu. Ya. Dulu saya pernah ada yang mencari gitu kan. Tabung haji Malaysia ingin mencari kebun sawit di Sumatera. Begitu powerful di Malaysia ya Pak. Iya. Saya ingat gedungnya tuh yang kayak wah keren banget tuh ya. Ikonik betul ya gedungnya di KL. Dan kemudian di center of city. Center city. Ya, bentuknya pun unik. Keren, unik betul kayak ya. Tabungan. Kayak tabung terbalik gitu ya. Iya. Saya 5 tahun di Malaysia. Oh gitu. Nah, saya ngajar di IAIUM dulu Malaysia. Makanya juga cukup tahulah tentang bagaimana di sana mereka ngolah haji. Jadi sangat paham Bapak. Ya cukup paham lah, kalau sangat nanti kan nilainya A+. Ini cukup aja ya. Ya. Apa yang kita pelajari dari tabung haji Malaysia Pak? Ada beberapa hal saya kira. Pertama, mereka dapat beberapa privilege yang kita belum punya. Nah ini satu cerita nih. Oke. Dari awal kan
Kita kan ketika ada income tadi, kan dipajakin. Katakan kita dapat deposito ya, dapat bagi hasil. Iya, ada pajak pasti. Ya. Terus? Kemudian untuk tahun lalu, itu pajak kami itu 1,2 T untuk pemerintah. Nah, lalu kita berjuang lah ya. Alhamdulillah dengan undang-undang terbaru, itu dibebaskan. Oh, Karena Malaysia udah lama bebas. oke. Nah, itu pelajaran Malaysia. Mereka dibebaskan dari beban itu. Jadi pemerintah nggak mungut pajak dari hasil dari tabung haji. Yang kedua sebetulnya ini yang juga jadi incaran kita, bahwa tabung haji diberi hak juga seperti bank. Maka di Malaysia itu banyak orang lebih memilih nabung di tabung haji dibanding di bank. Karena hasil Walaupun belum tentu untuk naik haji. ya. Ah, Jadi mereka membuka peluang itu. Kenapa returnnya tabung haji lebih gede dibanding bank dan syariah. dan syariah? Ya, nah itu. Ketiga tadi investasi mereka yang sudah sangat luas ya. Saya pernah ke Malaysia itu melihat mereka punya real estate yang luas dan besar dan mewah. Ya. Nah kita belum. Makanya itu yang hal-hal yang kita pikir one day later on kita bisa coba insya Allah. Tapi tadi syariah, secure, profitable dan seterusnya. Nah, Akuntabel. accountable. Nggak ada upaya kita untuk menjadi bank seperti di tabung haji Malaysia, Pak? Regulasi kita kan berbeda. Ya kan tergantung regulasi. Kalau one day nanti ada regulasi yang membolehkan, saya kira bisa aja. Atau bahkan bisa juga kita beli bank yang sudah ada kan. Ya. Bank yang mungkin bisa kita anggap baik, kita invest di bank. Ya. Karena kami boleh investasi surat berharga, saham. Katakan ya, kita ada bank yang bagus dan itu profitable kayak tadi kan. Kenapa Why tidak not ya? kita, Ya. kalau nggak take over ya paling nggak punya Majority saham. lah. Majority lah. Ya. Bank syariah pastinya. Oh pasti, karena syarat itu nomor 1 loh. Jadi sekian syarat tadi, pertama syariah, kedua baru secure, ketiga baru profitable. Itu urutannya lebih kurang. Jadi pertama kita syariah dulu, kalau nggak syariah no way. Makanya kami sering juga konsultasi dengan DSN, Dewan Syariah Nasional. Ada produk kami ragu, kami segera bersurat atau FGD mereka. Ini gimana Pak? Halal nggak? Boleh nggak? Sah nggak? Kalau mereka bilang enggak, ya sudah, goodbye. Tapi kalau boleh kita pertimbangkan, baru kita hitung aspek ekonominya, aspek akuntansinya. Gitu. Jadi kalau melihat begini, apa counterpartnya dari BPKH ini banyak sekali ya Pak? Banyak. Kami bermitra dengan jelas ya pasti dan Kementerian Agama pasti ya? Agama, Kementerian Keuangan. Keuangan pasti. Ya. Kemudian MUI dengan DSN-nya. Oke. Ya. Termasuk ada ormas ya, dengan Muhammadiyah, dengan NU ya. Kita bermitra, terutama untuk kegiatan kemaslahatan. Ini yang belum kita singgung nanti di sini ya. DPR lagi. DPR jelas itu Sudah pasti. Pengawas kami. Ya. BPK, KPK. Kami membangun WBS ya, Whistleblower System. Itu partnership dengan KPK dan Kemenkyu. OJK? OJK indirectly ya. Indirectly. Ya. Kalau BI? Indirectly juga. Ya, BI pun ya sebenarnya directly tidak nampaknya ya. Tapi indirectly kita sering konsultatif lah. Nah, kalau ada apa-apa kita tanyakan atau mereka memberikan pandangan juga gitu. Jadi Pak Anggito Bang going around lah. Saya pikir pemimpin yang pas lah ya. Mudah-mudahan. Dikenal ya kan. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan insya Allah Pak. Saya dekat sekali dengan beliau gitu. Ya. Dulu sama-sama di basket. Ya. Sering bertegur sapa, ini lama aja nggak ketemu gitu. Ya. Suatu hari kita undang sini bisa. Oh, sangat. Ya. Kita... Nanti saya rekomend, saya kan langsung saya baru dengan Pak Elmi. Anda ditanya sama Anda. Nanti bisa diatur lah, gampang itu. Karena bukan apa-apa Pak, masyarakat perlu tahu ini Pak. Betul. Jadi BPK itu harus disosialisasikan. Ya. Ya karena banyak sekali yang belum tahu. Orang jangan BPKH kepanjangannya apapun masih banyak yang belum tahu Pak. Anak saya ke Palangkaraya kapan itu? Ya. Di hotel terus BPKH. Ternyata Badan Pengelolaan Keuangan Hutan. Gitu. Hutan. Ya. Oh ada nama lain ya? Ada. Bisa jadi. Google coba. Ya. Badan hutan itu, hanya hutan. Jadi dibilang, loh anak saya kan ngontak WA, ada cara nih di Palangkaraya? Oh gitu? Nah, nggak ada, saya cek sekitar kita ada cara kan? Nggak ada, ternyata itu untuk yang hutan tadi. Pengembangan hutan gitu loh. Nah itu, confused kan? Iya. Ya saya dengan segala senang hati Pak mau membantu, karena saya tahu ini masyarakat Indonesia perlu tahu. Apalagi kita sekarang dengan model komunikasi medsos kita banyak sekali hoax yang kadang-kadang sangat merugikan ya. Jadi para penonton yang sangat ingin saya sampaikan bahwa sekarang datang anggota Dewan Pengawas dari BPKH. BPKH itu Badan
pengelola keuangan haji. Ya. Ya, yang tugasnya luar biasa. Bagaimana mengemban amanah ya Pak ya. Mengemban amanah setoran-setoran dari calon jemaah. Ya. Yang ada yang 20 tahun, 25 tahun baru bisa berangkat dan uangnya diapain. Ternyata setoran itu dikelola dengan baik, diawasin dengan baik dan ada manfaatnya. Yap. Jadi salah satu manfaatnya adalah mereduce atau mensubsidi dari ONH. Ya, jadi udah akhir baru saja menyampaikan bahwa sebenarnya cost-nya dari setiap jamaah itu adalah double dari ONH sekarang lah. Ya. Ya, 70. Jadi sebenarnya separuhnya Itu kondisi disubsidi. normal ya. Kondisi normal. Sebelum Kita nggak tahu lagi pandemi. COVID ya Pak. Nah, betul. Betul. Wah, ini makin banyak harus disubsidi Pak. Itulah yang menjadi kesan kami ya, yang bahkan secara jangka panjang kita berpikir kalau tidak kita kelola dengan baik, pertama sustainability akan terganggu. Ya. Makanya kita pun punya beberapa pemikiran agar pola ini harus dirubah lah ya. Artinya subsidi dikurangi misalnya kan. Ya. Kita akan tetap efisiensikan, tapi subsidi harus dikurangi. Kalau nggak apa, akan memakan dana induk nanti takutnya. Ya. Dalam perhitungan kami udah bikin kajian, itu di tahun sekian nanti itu akan kemakan dana induk kalau tidak ada perubahan apa-apa. Nah ini yang kami berharap DPR, pemerintah memahami itu. Ya, kita udah menyampaikan, tapi kadang-kadang masih biasalah ya. Biasalah mereka masih mengatakan nanti. Padahal ini kita udah melihat, kami udah buat proyeksi sampai tahun 2050 bahwa nanti itu akan ketemu titik di mana bahwa kalau nggak dimakan dana induk nggak bisa. Nggak bisa. Ya, artinya nilai manfaat nggak cukup lagi mensubsidi. Ya. Ya, apalagi kita berharap bahwa virtual account makin lama makin besar. Karena kan haknya jamaah haji tunggu kan. Ya. Selama ini dinikmati oleh mereka yang berangkat aja. Yang nunggu selama ini nggak dapat apa-apa kan. Nah, baru 3 tahun ini mereka dapat. Dan itu kan jumlahnya masih kecil. Ya. Tahun lalu kita bagi hanya 2 triliun. Untuk 4 juta jamaah haji. Kan berapa lah per orang kan. Hanya 200.000 sekian lah. Ya. Jadi kita dah appreciate mereka mau nunggu dan menerima apa adanya. Tapi jangan sampai mereka juga menjadi korban lebih lama lagi. Gitu. Nah, harus ada perubahan. Nah, saya kira penting difahami oleh semua pihak lah, DPR, pemerintah, dan tentu kita sendiri. Nah. Padahal setiap kenaikan itu biasanya resistensi cukup besar ya Pak. Biasa memerlukan sosialisasi yang sangat luar biasa juga. Betul. Oh ini nentuin Kemenak? Jadi gini, Kemenak akan menghitung. Kemudian konsultasi DPR. Baru sebetulnya kami mestinya diajak, tapi kadang selama ini masih belum. Diajak berunding ya? Berapa yang bisa disubsidi? Betul. Tapi belum, ya peran yang utama masih Kemenak DPR. Maka kami mencoba, tolonglah difahami juga ketersediaan dana. Kita itu bukan dana kita, dana umatnya. Tapi kalau dana ini mengorbankan mereka yang nunggu, kan suatu hari bisa kolaps. Itulah. Itu yang kami teriak-teriakan terus. Kita berbicara sustainability udah lama, dari awal kan kita hitung. Ini kalau gini terus akan kolaps kalau kita tidak ada perubahan sekarang. Kan di Quran jelas Allah mengatakan orang tidak mau berubah dirinya kan akan hancur kan. Jadi perubahan itu tangan kita kan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dikata Allah, nasib kamu tidak berubah kalau kamu berubah sendiri. Nah, makanya kami teriakkan bahwa mari kita lihat ini, kita kaji ya. Kemudian kalau memang nampak suatu hari ini akan tidak sustain ya, kita harus tahu dong what to do now kan. Nah, makanya perubahan harus dilakukan. Baik, kita udah lebih dari 45 menit ya. Wow, 46 menit kita bicara. Terasa, ini ya? kalau orang awak kalau di orang awak akuntan loh. Selesai. Selesai itu lah. Terima kasih udah sangat bermanfaat obrolan kita hari ini. Amin. Ya. Barangkali udah ada closing statement atau apa yang disampaikan kepada jamaah ya atau audiens ya. Jadi pertama makasih nih Pak Helmi. Kita berkesempatan untuk bersosialisasi lewat medianya Pak Helmi. Kedua tentu kita ingin meyakinkan bahwa insya Allah jamaah dana yang dititipkan kami kelola secara baik, transparan dan bahkan laporan kawan kami diaudit dan kami tayangkan di koran plus di website kita. Diaudit BPK juga ya Pak? Yep. Ya 2 tahun pertama WTP. Ya, ini langsung? Ya. Wow. Ya karena kalau enggak saya akan undur diri. Akuntan di sana. Teman-teman di IAI kan banyak nanya tuh. Kalau enggak dipertanyakan ya akuntannya. Makanya ya kadang harus keras juga lah ya. Jadi insya Allah aman. Nah memang ke depan kita perlu mengajak semua pihak untuk berpikir lebih jernih bahwa ada beberapa perubahan diperlukan agar ini memang terus berkembang secara positif.
So kalau tidak, kita tidak antisipasi, ya kita akan terjerembab di titik yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi ini perlu, kami terbuka, kami transparan. Ada apa-apa silakan, bahkan kami punya WBS, whistleblower system. Kalau masyarakat melihat sesuatu yang nggak beres, adukan aja ke WBS kami akan respon secara profesional. Jadi kami bentuk itu, belajar dari beberapa lembaga lain, maka keluar masyarakat boleh masuk. Boleh anonim, ya, tapi objektif diminta, tidak mengada-ada. Nah, kami akan follow up. Kalau menurut, jadi insya Allah, please give us trust lah ya. Sehingga kita akan juga menjaga trust itu, sehingga sampai pada akhir kami menjabat nanti insya Allah. Kira-kira itu. Baik, terima kasih udah. Ini yang ngomong akuntan CA lagi. CA itu adalah Chartered Accountant. AK lagi, akuntan. Bapak akuntan publik juga nggak? Pendidik. Kompartemen ya? Kompartemen. Kalau saya pernah dulu praktek juga. Pernah di akuntan publik? Ya biasalah kan. Kalau saya akuntan kompartemen hiburan, Pak. AK ya? AK. Jadi kompartemen sendiri di Ikatan Akuntan Indonesia. Terima kasih udah, terima kasih. Sama-sama Pak sudah Elmi. menjadi tamu saya dan saya percaya ini sangat bermanfaat. Amin. Tolong siarkan ini, tolong share ya kemana-mana, terutama untuk keluarga, ya untuk teman gitu yang sedang menunggu haji atau kepengen untuk naik haji dalam antrian, supaya mereka tahu dana yang sudah mereka setorkan itu diapain, ya kemana larinya, apa manfaatnya, itu penting. Ya, boleh tambah satu poin lagi? Wah, boleh. Oke. Kami juga punya program baru kemarin, kita sebut Haji Muda. Haji Muda? Ya. Oh ya? Ya, jadi begini, kita melihat fakta bahwa banyak yang berangkat haji kan sudah umur 60 lebih. Oke. Itu kasihan, ya secara fisik kasihan betul kan. Beratnya, berjalan. Oh, iya. Ibadah haji itu ibadah fisik lah. Fisik ya. Fisik. Nah, maka tawaf, sa'i, ya, kita mengundang saat ini anak-anak milenial. Karena 25 juta bagi mereka almost nothing. Ya. Anak saya contohnya, dia kerja baru setahun lebih. Saya tawari, ayah talangin enggak kata dia. Dia dapat tabungan sendiri, dia daftar. Jadi kalau mendaftar umur 25 misalkan, tambah 20 tahun, umur 45 masih kuat. Masih bagus. Jadi kita ngundang anak muda milenial, termasuknya anak buahnya Pak Elmi nih. Siapa? Ya. Silakan daftar, the sooner the better. Haji Muda namanya. Ya, programnya Haji Muda. Haji Muda. Nah, ya, artinya daftar saat muda, pas 45 berangkat kan ideal sekali. Fisik masih oke, ngajak keluarga oke, dan mudah-mudahan mabrur. Amin. Amin. Nah. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Elmi. Itulah obrolan saya dengan Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, AK. Mantap betul ya. Makasih. Jadi semoga ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon agar ini di-share kemana-mana ya. Kepada teman-teman, kepada keluarga yang sekarang sedang menunggu untuk naik haji dan atau yang berniat ingin naik haji. Tadi Haji Muda keren banget ya. Untuk para milenial, sekarang penonton saya banyak milenial sih Pak. Karena itu. Ya, jadi silakan. Ya, jangan nunggu nanti antriannya makin panjang ya, dan makin lama lagi kita naik haji. Sekarang rata-rata 20 tahun tunggu ya Pak ya. 20 tahun. Ya, kalau mau haji reguler. Lain kalau haji khusus pun harus nunggu juga kan? Saat ini sekitar 8-9 tahun. 8-9 tahun ya. Kecuali Anda mau furoda, tapi nggak banyak jatahnya dan mahal sekali. Ya, baik itu obrolan kita. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Pak Ustadz mau naik haji ya? Naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Pak Ustadz, aku naik haji nih.